Haleluya, shalom aleichem, saudara-saudari semuanya. Saudara-saudari, mempunyai mazmur pujian itu sangat-sangat penting. Sebab mazmur pujian itu tempat perhentian Tuhan selama-lamanya. Jadi kalau selama-lamanya, iya selama-lamanya. Tuhan itu Maha Kudus. Lihat di Keluaran 3 ayat 5. Sewaktu zamannya Nabi Musa, Tuhan perhentiannya di gunung. Gunung itu menjadi kudus. Jadi sekarang Tuhan berada di Mazmur. Jadi Mazmur itu menjadi kudus. Ayat-ayatnya menjadi kudus. Setiap orang kena menjadi kudus. Jadi cepat-cepat mempunyainya, saudara-saudari. Dan itu adalah tahta dari Tuhan. Kalau kita mempunyainya, maka Tuhan akan bertahta dalam hati kita. Kata lain, kudus itu akan bertahta dalam hati kita. Lihat di kitab-kitab lain, di Amsal atau di mana Pengkhotbah, tidak ada Tuhan berkata, inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Hanya di Mazmur. Mungkin saudara-saudara pikir, mengapa Tuhan hanya mau di Mazmur? Karena itu adalah puji-pujian dari Tuhan Yesus dan Roh kebenaran. Dan puji-pujian itu waktu zamannya Raja Daud, memasuki Raja Daud, dan puji-pujian itu diingini oleh Tuhan Sang Penciptanya. Seperti kita diciptakan oleh Tuhan, kan kita juga menciptakan puji-pujian. Kan betul, saudara-saudara. Begitu Tuhan Yesus dan Roh kebenaran lainnya, malaikat-malaikat penduduk surga, semua itu diciptakan sebelum bumi diciptakan. Dan mereka melihat keajaiban, kemahakuasaan dari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Mereka memuji-muji Tuhan Sang Penciptanya. Jadi puji-pujian itu diingini oleh Tuhan. Kita mempunyai puji-pujian kepada Tuhan, itu bagus. Tapi yakinkah itu menguduskan? Yakinkah bisa menguduskan kita sendiri? Kan tidak, saudara-saudara. Cuma itu bagus. Hati kita senang. Tapi sangat baik sekali jika kita mempunyai puji-pujian yang betul-betul diingini oleh Tuhan semesta alam. Ada tertulis, saudara-saudara, jika kita mempunyai yang ada tertulis, roh jahat itu akan lari. Lihat, Tuhan Yesus sudah 40 hari puasa dicobai oleh iblis, setan. Jawaban Tuhan Yesus apa? Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Setan pergi. Begitu juga kalau setan mencobai saudara-saudari atau saya. Kita mempunyai ada yang tertulis. Kita panjatkan puji-pujian. Setan tidak akan bisa tahan. Iblis tidak akan bisa tahan. Karena apa? Karena puji-pujian itu disertai tubuh surgawi dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus dan Roh kebenaran memerangi itu setan. Kita tidak bisa melihat. Oke, saudara-saudara. Lihat,
Yohanes 14 ayat 17. Roh kebenaran itu akan tinggal di dalam kita dan menyertai kita. Jadi kita tidak boleh anggap, oh itu hanya roh kebenaran aja. Bukan, kita mempunyai tubuh surgawi mereka, tapi kita tidak bisa melihat. Mereka lah yang berperang melawan setan. Kita hanya tinggal diam. Oke, saudara-saudari, jangan bosan-bosan akan firman. Di mana kita bosan dengan mempunyai firman, penguasa dunia, setan, mereka berjingkrak-jingkrak kesenangan. Kita tidak boleh mengandalkan firman kita sendiri. Firman kita, kata-kata itu bukan dari Roh Kudus. Coba saudara-saudari lahir, sudah bisa berkata-kata? Sudah bisa berfirman? Kan tidak bisa. Kita punya kata-kata firman itu dari papa mama kita, dari belajar di sekolah. Bukankah begitu, saudara-saudari? Kecuali saudara-saudari lahir dari Roh Kudus, seperti Tuhan Yesus. Nah, itu kata-kata firman saudara-saudari dari Roh Kudus. Tapi kalau saudara-saudari lahir masih oek-oek, bukan dari Roh Kudus, saudara-saudari. Jadi kita harus rubah. Kita hidup di dunia, memang kita mengandalkan kata kita, menggunakan kata-kata firman kita. Tapi jangan lupa mempunyai firman yang pada mulanya ada. Itulah Mazmur. Mereka bersama-sama dengan Tuhan. Karena mereka diciptakan pada mula sebelum bumi diciptakan. Oke, saudara-saudari, cepat-cepat mempunyainya. Semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Immanuel.